faktanya hari ini anak-anak Indonesia lebih banyak mengenal kebab, lebih banyak mengenal pizza daripada belondo, daripada nasi tumpeng. Kenapa kita tidak pernah bangga dengan apa yang kita miliki? Dusun Kreatif membalikkan itu semua dengan cara bermain atau mengajak mereka menanam di ladang-ladang atau kebun-kebun milik penduduk, di mana mereka mendapatkan pelajaran itu langsung dari petaninya. Nah, di sini di Dusun Kreatif kami mencoba memperkenalkan itu semua dengan cara yang menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa di seluruh Indonesia, saya Andi Eka Saputra, owner atau founder dari Dusun Kreatif Indonesia. Kali ini kita akan berbincang tentang hal-hal yang sangat sederhana, dan jika itu bisa kita maksimalkan, tentunya bisa juga meningkatkan taraf hidup kesejahteraan kita, masyarakat, dan bumi yang kita cintai. Pemirsa di Indonesia, awal berdirinya Dusun Kreatif diawali dari inspirasi kami secara pribadi, di mana dulu saya adalah seorang turis guide sejak tahun 92, bekerja untuk memperkenalkan segala kebudayaan, hal-hal tentang Indonesia, dari mulai Sumatera, Jawa, Bali, Lombok. Dalam perjalanan itu saya menyadari bahwa betapa negeri ini begitu sangat diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Banyak wisatawan yang saya bawa terkagum-kagum, terinspirasi, bahkan tidak sedikit yang merasa sedih dan cemburu dengan apa yang kami miliki. Tahukah teman-teman bahwa benda yang saya pegang ini adalah wayang suket, yaitu sebuah permainan dari daun singkong. Imajinasi saya bermain waktu kecil, kalau saya ingin bermain, saya menciptakan tokoh-tokoh ini dari rumput-rumput, dari batang-batang daun singkong yang ada di sekitar kita, ladang di sekitar kita, atau dari daun-daun kelapa seperti ini. Sehingga saya berpikir, mengapa tidak romantisme masa lalu yang pernah saya lakukan pada masa lalu, kemudian saya coba ajarkan, saya coba perkenalkan kepada anak-anak saya sekarang. Sehingga saya timbul inspirasi. Saya harus menciptakan sebuah tempat di mana ini adalah jawaban dari semua orang tua yang tinggal di lingkungan kita. Karena saya banyak mendapati pertanyaan atau pernyataan dari orang tua. Mereka resah dengan apa yang dilakukan anak-anak mereka sekarang. Tidak mau berinteraksi dengan temannya, kemudian membenamkan diri di rumah atau di tempat di mana saja dengan permainan-permainan gadget. Saya berpikir sebenarnya kebutuhan mereka itu adalah bermain di luar, di alam. Maka lahirlah Dusun Kreatif, Dusun Kreatif Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Kami banyak melakukan hal-hal yang sangat sederhana sebenarnya. Bukan hanya kerajinan, bukan hanya permainan Indonesia, bukan hanya memasak, tapi mereka juga bisa melakukan hal-hal seperti literasi, kemudian budaya mendongeng, kemudian belajar menanam, belajar panen, belajar tumbuh-tumbuhan, nama-namanya, fungsinya, dan lain-lain di tempat kami. Dan kalau permainannya sudah selesai, batu-batu. Kenapa alam yang menjadi basic dasar kegiatan di Dusun Kreatif? Karena kami percaya alam mempunyai cara kerjanya sendiri,
kekuatannya sendiri untuk menyerap energi-energi negatif yang dimiliki oleh manusia. Dan yang paling penting sebenarnya, apapun yang tumbuh hidup di bumi ini, maka sebelum jatuh ke tanah, sebelum mereka hancur menjadi tanah, kembali ke tanah, ada satu fase tertentu, yaitu fase kehidupan. Contoh seperti ini. Dari pohonnya sendiri, batang daun singkong ini setelah dipanen, maka dia akan jatuh ke tanah. Dan tugas manusia adalah mengumpulkan semua itu. Sebelum dia kembali menjadi tanah, maka ada satu proses, yaitu proses jati diri. Kita sebenarnya mampu membuat sesuatu yang unik untuk orang lain, yang berharga untuk orang lain sebelum waktu mengambil mereka atau mengambil kita kembali ke bumi. Kalau teman-teman melihat, pemirsa melihat apa yang kami kenakan seperti ini adalah bentuk kami untuk menghargai sebuah tradisi. Saya kelihatan seperti Bali, tapi ini bukan Bali. Bali yang saya miliki itu hanya topi, tetapi batik yang saya gunakan ini adalah batik Belitung, di mana pohon daun simpor ini lebih dominan di sana. Kemudian kain yang saya kenakan ini adalah kain dari Cirebon. Jadi ini adalah perpaduan. Saya merasa bangga, saya merasa menghargai budaya tradisi-tradisi dari seluruh Indonesia dengan cara mengenakannya, bukan menyimpannya di dalam lemari. Jadi kalau Anda merasa bahwa kita adalah bangsa yang berbudaya tinggi, kita bangga dengan tradisi kita, maka sebuah kewajiban buat kita untuk mau menampilkannya, menggunakannya, dan nyaman dengan apa yang kita miliki. Kami punya sedikit kepercayaan bahwa nasihat-nasihat penting itu bisa lebih diterima oleh orang lain dalam suasana yang menyenangkan. Sehingga apapun yang kami lakukan di Dusun Kreatif, seperti belajar memasak, bagaimana singkong ditanam, kemudian singkong dipanen yang dilakukan oleh kami sendiri dan peserta kegiatan, kemudian memaksimalkan buah singkong tadi untuk dijadikan masakan-masakan yang beraneka ragam. Faktanya hari ini anak-anak Indonesia lebih banyak mengenal kebab, lebih banyak mengenal pizza daripada belondo, daripada nasi tumpeng. Kenapa kita tidak pernah bangga dengan apa yang kita miliki? Dusun Kreatif membalikkan itu semua dengan cara bermain atau mengajak mereka menanam di ladang-ladang atau kebun-kebun milik penduduk, di mana mereka mendapatkan pelajaran itu langsung dari petaninya. Nah, di sini di Dusun Kreatif kami mencoba memperkenalkan itu semua dengan cara yang menyenangkan. Ada pesan dari orang tua saya bahwa jangan menunggu kamu punya uang atau sukses baru kamu mau berbagi. Karena umur tidak ada yang tahu sampai di mana. Saya melihat memang diajarkan bahwa pohon kelapa itu punya banyak buah. Bukan hanya yang tua yang jatuh, tetapi kembang juga bisa jatuh, beluluk juga bisa jatuh, cengkir juga bisa jatuh. Artinya kalau buah kelapa disimbolkan sebagai nyawa, maka manusia itu tidak tahu pasti apakah sudah tua baru mati ataupun masih kembang dia jatuh. Nah, yang lebih penting adalah semasa Anda hidup, apa yang bisa Anda lakukan kepada lingkungan. Dan kiprah saya setelah saya menjalani Dusun Kreatif ini, maka peran saya malah sekarang banyak teman-teman di daerah yang ingin mengadopsi apa yang dimiliki oleh Dusun Kreatif. Kami merasa tertantang seperti itu. Akhirnya saya banyak berkunjung ke daerah untuk memberikan pelatihan ataupun inspirasi dan motivasi kepada teman-teman di daerah di seluruh Sumatera Utara untuk coba lebih detail menginventarisasi apa yang kalian miliki. Kemudian bagaimana cara mengembangkannya. Karena kami percaya bahwa apa yang kita miliki itu adalah harta karun terbesar bangsa Indonesia. Industri pariwisata itu bersinergi
dengan keutuhan lingkungan, dengan kebaikan lingkungan. Jadi kalau industri pariwisata dikembangkan, termasuklah usaha kecil menengah, kerajinan tangan, dan lain-lain itu bisa berkembang, maka visi besar saya bahwa bumi kita pasti hancur, tetapi kita bisa menjadi bahagian-bahagian dari orang-orang atau sel-sel yang bisa memperlambat kehancuran itu dengan industri pariwisata tadi. Kenapa masyarakat di daerah menebang pohon kayu? Karena mungkin mereka tidak punya keterampilan untuk bangga dan memaksimalkan kayu yang menyimpan air yang mengalir ke sungai sehingga sungainya layak untuk dijadikan objek wisata yang menarik. Saya percaya jika mereka punya pekerjaan yang lain, menebang kayu bukan suatu pilihan pekerjaan yang mengasihkan buat mereka. Lalu apa salahnya jika kita percaya itu, kemudian kita membagi ilmu kita kepada mereka sehingga alam lebih lestari. Pemirsa di seluruh Indonesia, terima kasih sudah berbincang-bincang dengan Dusun Kreatif Indonesia. Sekali lagi, kearifan lokal yang kita miliki, jika kita berdayakan dengan maksimal, maka itu menjadi syarat mutlak bagi sebuah bangsa untuk menjadi besar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.